layaknya kita sendiri bisa menjadi pengacara diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sunset Channel. Pagi ini kita akan sharing ya, atau berbagi tentang masalah hukum ya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari ada beberapa teman kita menanyakan tentang bagaimana sikap kita apabila menghadapi proses hukum ya, berhadapan dengan proses hukum. Nah, tentang ini banyak sekali kita dengar di tengah-tengah masyarakat atau di teman-teman kita ya, apabila tersangkut atau terkena kasus hukum ya, baik diri sendiri maupun keluarga, teman atau saudara. Nah, sering sekali kita lihat dan kita dengar bahwa seperti sesuatu yang sangat fatal sekali ya apabila berbenturan atau ketemu dengan masalah hukum untuk diri pribadi ya. Ada yang menyikapinya emosional ya. Sering sekali kita lihat kawan-kawan kita atau teman-teman kita apabila berhubungan dengan hukum, emosinya meningkat, emosional menyikapinya. Ada yang juga panik ya, ada juga panik, sehingga apabila seseorang itu panik, maka pikiran positifnya pasti menurun. Nah, hal inilah yang perlu kita sikapi hari ini, bagaimana kita bersikap ya, bersikap apabila diri kita atau keluarga kita tersangkut masalah hukum. Nah, daripada itu pula kami berdasarkan pengalaman yang terus menerus ya, justru apabila diri kita atau keluarga kita tersandung masalah hukum ini tidak bisa disikapi dengan pikiran negatif, tidak bisa disikapi dengan emosional ya, tidak bisa disikapi dengan panik, karena semua ini akan mengakibatkan langkah-langkah yang akan kita buat ini akan cenderung negatif. Umpama kita tersandung masalah pidana ya, masalah pidana yang tidak disangka, kita mendapat pemberitahuan atau panggilan tersangkut masalah pidana. Terus kita menunjukkan ego kita bahwa kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dituduhkan itu, sehingga kita ada yang bersifat apatis ya, tidak mau tahu, atau bersifat mengumbar terhadap perlakuan hukum ya, terhadap perlakuan hukum yang diterapkan kepada kita, sehingga kita bicara di sana sini, mengekspos di sana sini ya, untuk mencari kebenaran ya, sedangkan kita belum memasuki proses hukum. Maka dari itu kita mesti dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan tenang, tidak boleh gerasa gerusu ya menghadapi hukum. Kedua, panik, sehingga biasanya apabila orang panik, mereka tidak bisa berpikiran positif, tidak bisa lagi melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya, cenderung apatis ya, saking paniknya, sehingga tidak jelas lagi, biasanya tidak menerima masukan dari orang biasanya. Jadi saran kami atau masukan dari kami, apabila kita tersangkut masalah hukum, yang pertama yang perlu kita pahami, kita harus terima dalam keadaan tenang ya,
dalam keadaan tenang, karena hukum ini adalah aturan ya, aturan yang berlaku untuk seluruh orang ya, seluruh orang, baik diri kita, keluarga kita, pejabat negara, polisi, TNI, pengusaha ya, PNS biasa, pedagang, semuanya hukum itu berlaku sama. Artinya kita harus bersikap. Karena apa? Bukan hanya kita sendiri yang diberlakukan oleh hukum tersebut. Nah, itu yang harus kita pegang. Artinya semua perbuatan itu berlandaskan aturan. Nah, sinilah satu-satunya yang harus kita pegang. Artinya kita hilangkan pikiran negatif kita fokus pada bahwa hukum itu adalah peraturan yang mesti diterapkan kepada seluruh orang. Nah, ini satunya. Yang kedua, hilangkan praduga negatif kita terhadap penerapan hukum ya. Tidak ada. Kalau kita pahami hukum itu akan berlaku sama terhadap semua warga ya, semua rakyat ya. Hukum itu akan berlaku sama karena undang-undang atau aturan-aturannya sama. Aturan yang satu berlaku untuk yang lain. Nah, yang kedua yang harus kita pahami, penerapan hukum itu terhadap diri kita. Umpama kita diterapkan melakukan tindak pidana salah satu pasal KUHP ya. Nah, kita pelajari. Jangan kita apatis ya, jangan kita diam terhadap kemungkinan ya, tindakan hukum terhadap perbuatan kita yang dituduhkan ya, atau yang disangkakan kepada kita. Nah, kita mesti pelajari. Kita mesti banyak referensi ya, walaupun kita bukan berdasar ya, punya basic ilmu hukum, tapi kita semua wajib tahu tentang hukum. Walaupun pekerjaan kita pedagang, petani, ya, pengusaha, siapa saja, TNI, semua kita wajib mengetahui tentang hukum. Makanya apabila kita tersangkut tentang hukum, maka pelajari hukum yang dituduhkan tersebut. Pelajari. Sekarang semua informasi tentang hukum semua sekarang terbuka. Baik kita dapat di internet atau buku-buku kalau perlu kita beli, atau yang lebih cepatnya kita koordinasi dengan teman-teman kita yang sudah pernah mengalami hukum, atau teman-teman kita yang mengerti tentang hukum ya. Kita koordinasi dulu. Jangan kita memutuskan diri sendiri. Jangan gengsi, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk membaca dan belajar ya. Nah, maka apabila kita sudah paham tentang penerapan hukum ya, penerapan hukum yang akan diterapkan kepada diri kita atau keluarga kita, maka pencerahan ya, otak kita akan terbuka. Keran-keran otak kita ini akan terbuka sehingga kita tidak panik lagi menghadap perbuatan atau tindakan hukum terhadap kita. Semua tindakan hukum itu bukan berdasarkan kekuasaan. Penegak hukum melaksanakan pekerjaannya semua di atas relnya. Semua ada aturannya. Jadi jangan kita khawatir terhadap penegak hukum yang akan menerapkan kepada kita sewenang-wenang. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Jadi apabila kita tersandung hukum, jernihkan pikiran, hilangkan emosi, hilangkan egois ya, hilangkan rasa egois. Nah, apabila kita tersandung masalah hukum, satu lagi yang perlu kami jelaskan sini, hilangkan rasa benar sendiri ya. Biasanya yang sering kita temukan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan ya, atau tindak pidana, sebelum proses hukumnya ini sudah sesumbar di mana-mana bahwa dia tidak melakukan ini, atau kebenarannya ini ya, atau menampik perbuatan yang dituduhkan kepadanya dengan alasan-alasan sendiri ya, alasan pribadi. Terkadang di tengah masyarakat memang bisa dibenarkan alasan pembenar dari suatu kesalahan, tapi menurut hukum tidak demikian ya. Nah, umpama terhadap kejahatan helm umpamanya, yang kecil aja ya, tindak pelanggaran ya, kita tidak menggunakan helm. Kita dari rumah kita mau ke
rumah tetangga di sebelah ya, di seberang rumah kita. Akan tetapi kita melalui jalur kawasan tertib lalu lintas. Ya, di sana ada kawasan tertib lalu lintas karena dekat ya, jaraknya dekat. Umpamanya hanya 1 kilo atau 500 meter, kita tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat ya. Nah, ternyata saat memasuki kawasan wajib kawasan tertib lalu lintas, kita tertangkap oleh polisi ya. Kita beralasan bahwa saya ini jalannya tidak jauh, hanya 500 meter, kenapa ditangkap juga? Nah, memang benar kita melewati jalan yang hanya 500 meter, tidak menggunakan helm ya, tidak menggunakan helm. Tapi itu pelanggaran hukum karena kita sudah memasuki kawasan tertib lalu lintas. Nah, secara pribadinya kita itu memang benar ya, memang benar bahwa kita hanya berjalan singkat, kita pikir tidak perlu memakai helm ya. Nah, tapi saking egonya kita melawan ya, atau berontak ya terhadap tindakan aparat kepolisian. Padahal aparat kepolisian itu saat menangkap itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kita jangan egois di sini. Satu lagi saya contohkan umpama kasus kecelakaan lalu lintas lah ya, kecelakaan lalu lintas. Umpamanya kita membawa kendaraan ya, terus di jalan kita menerobos, kita memasuki perboden ya, perboden. Terus ada kendaraan lain yang juga memasuki perboden. Sementara kita tidak menggunakan rem ya, rem umpamanya, rem kita blong atau remnya tidak baik. Nah, terus kendaraan tersebut menabrak kendaraan kita. Nah, terjadilah peristiwa meninggalnya seseorang ya, lawan yang menabrak tadi. Nah, di dalam hukum ini terkadang kita membela diri ya, kita tidak melakukan kesalahan. Ya kan, walaupun ini kejahatan lalu lintas, yaitu kelalaian yang menyebab meninggalnya orang ya. Kita biasanya menolak, kenapa mesti saya jadi tersangka ya, sedangkan saya kan tidak menumburnya, justru lawan ini yang menumbur kita. Tetapi dalam hal ini kita ada kesalahan yang lalai situ, umpamanya rem kita tidak ada ya, atau lampu sen kita tidak ada. Atau kita menerobos juga perboden, larangan yang kita masuki juga. Nah, hal inilah yang namanya pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Nah, dalam hal ini memang bukan kasus pembunuhan, tapi kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Nah, di sini kita jangan ngotot ya, dengan kebenaran ya, kebenaran yang menurut kita sendiri. Kita harus patuhi aturan yang sudah baku, karena aturan itu berlaku terhadap seluruh warga negara Indonesia. Nah, daripada itu seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa apabila kita tersandung masalah hukum, berpikiran jernih, jangan panik, pelajarilah aturan-aturan yang melekat pada tuduhan yang disampaikan atau yang dituduhkan kepada diri kita. Itu satu ya. Nah, kedua, jangan berprasangka negatif terhadap penegakan hukum. Ikuti prosedur sesuai aturan ya. Nah, apa yang dilakukan oleh penegak hukum, sepanjang itu sesuai, kita ikuti. Nah, apabila terbukti kita bersalah ya, memang kita harus siap menerima risiko hukum. Dari awal kita siapkan diri kita untuk menerima risiko hukum atas perbuatan kita. Nah, apabila kita sudah siapkan mental dan jiwa kita dari awal terhadap penegakan hukum yang akan ditegakkan pada diri kita, maka kita tidak akan bermasalah dalam menghadapi hukum. Nah, jadi yang paling penting sekali, kita harus berani jadi pengacara diri sendiri ya, tegakkan hukum bersama-sama, kita tegakkan hukum bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita semua. Kita sama-sama
tegak pada kebenaran hukum ya, karena kita hidup di negara Republik Indonesia yang tentu kita harus patuh dengan hukum positif, yaitu hukum yang sedang berlaku di negara kita. Nah, apabila kita paham, ikuti prosedur hukumnya, pahami apa yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga kita tidak berprasangka buruk, curiga dan sebagainya terhadap penegakan hukum. Karena pada institusi Polri, penegakan hukum, penegakan hukum acaranya berdasarkan aturan semuanya. Tidak ada yang berdasarkan kekuasaan belaka. Ya, mulai dari penyidikan sampai penahanan dan penyitaan dan sebagainya. Semuanya berdasarkan hukum. Nah, itulah pentingnya kita pelajari ya, penerapan hukumnya. Nah, setelah kita memasuki tahap penyidikan atau pemeriksaan terhadap kita, paparkan yang sebenarnya, tunjukkan yang sebenarnya terhadap peristiwa hukum ya. Jangan ada yang ditutupi, karena apabila ada sesuatu yang ditutupi akan memperumit dari proses hukum. Nah, apabila proses hukum itu kita rumitkan, ini akan memberatkan diri kita sendiri. Nah, satu lagi yang paling penting sekali ya, apabila kita belajar masalah hukum ini, pelajari masalah hukum ini, kita terapkan atau kita lakukan kita alami sendiri berdasarkan pengalaman diri sendiri, ditunjang oleh ilmu atau pengetahuan yang kita baca atau kita konsultasi dengan teman-teman ya. Ini akan mencerdaskan diri kita terhadap pemahaman tentang hukum. Nah, ini satu skor yang sangat besar sekali manfaatnya. Umpamanya sebelumnya kita tidak mengerti tentang hukum. Dengan peristiwa ini kita akan pahamlah tentang hukum. Makin cerdaslah kita menyikapi sebuah hukum ya. Tapi satu lagi yang terakhir yang perlu kita sikapi, kita mesti bisa menjadi pengacara diri sendiri. Itu yang paling pokok. Kita mesti bisa menjadi pengacara diri sendiri. Karena pemberlakuan hukum itu sama terhadap seluruh rakyat Indonesia. Yang paling pokok, yang perlu kita mesti jadi pelopor anti kesewenang-wenangan. Apabila kita semua sudah bersikap seperti itu, maka hukum jadi panglima. Hukum jadi panglima. Nah, inilah mesti kita sikapi ya, kita pahami. Apabila diri kita tersangkut masalah hukum atau mengalami masalah hukum atau keluarga kita mengalami masalah hukum, jangan panik, jangan kerasa krusuk, jangan berasumsi negatif, positif thinking lah kita, berprasangka positif. Nah, jalani sesuai dengan prosedur, pelajari semuanya. Nah, apabila sesuatu sudah mentok atau ada kemungkinan tidak sanggup kita menganalisa atau mengalaminya sendiri, nah mohonlah bantuan kepada teman-teman kita yang sudah aktif sebagai pengacara. Nah, tapi pada hakikatnya kita sendiri bisa menjadi pengacara diri kita sendiri. Ya, untuk hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi penyegar ya, pemberi semangat pada kita semua agar taat hukum, berani menghadapi hukum, berani berkata benar, berani menjadi pelopor anti kesewenang-wenangan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.